Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Fitri ini kan tunggal boleh. Malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat koordinator Cam Dingdik Aji Barang, mereka sahabat saya, guru saya, Pak Budiono, guru saya masih guru. Beliau luar biasa, ya, sama-sama berjuang. Bu, nih, ngajar Bu. Oke, ini kepala sekolahnya ini. Sakit dikit Pak, oke, monggo, tunggu ya Mas Bun, ngarep absen. Ini kosong. Ini bisa digunakan Pak? Bisa. Coba mana? Saya pengen ngarep. Sampai ini nanti penerbangan mic-nya nanti bisa sampai belakang ya Pak? Enggak, bisa Pak? Nah ini bukan ya. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah bersyukur. Mari bersama-sama kita melakukan kehadirat Allah. Siang hari ini kita masih beri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kuat, nikmat sempat. Sehingga Bapak Ibu, saya bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Salam semoga kita bersama kabar. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan izinnya Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir ke hadapan panjenengan semuanya. Berhubung beliau hari ini sedang melakukan kegiatan di luar kota, yaitu di Semarang, berkenaan dengan bahasaan, ya, nanti menjadi isu kita ya dari sini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya meminta kepada Bapak Ibu nanti bareng-bareng kita simak bareng-bareng, karena ini disaksikan oleh beliau juga nanti kalau saya selalu melaporkannya. Jadi, ini tadi ya di sana juga ini Pak saya laporan teman-teman di sana semangatnya. Nanti saya sudah sampaikan teman-teman di Aji Barang juga insya Allah makin semangat. Begitu Bapak Ibu ya? Masih semangat Bapak Ibu? Yang belakang masih semangat? Nah, coba kalau semangat, ini Bu Mis ini kan pembina pramuka ini ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, jangan saling keras ya. Panjenengan juga menyanyikan itu ya bareng-bareng. Yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Dia tepuk paha, atau tepuk meja. Nah, ini langsung ya. Para ngomong, kalau kau suka hati tepuk meja, kalau kau suka hati tepuk meja, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk meja, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati
Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan beberapa program prioritas Kementerian Pendidikan yang menjadi isu akhir-akhir ini. Jadi Bapak Ibu, ini hanya kulitnya saja. Mengapa? Pembelajaran mendalam ini adalah salah satu isu yang paling hangat. Dan pengawas kita yang aji bareng siapa Pak yang hadir Pak di sana? Sekarang sedang mengikuti kegiatan di BPM. Oh enggak ada. Nah berarti teman kita. Karena memang dari sekian pengawas, sekian korwil tidak semuanya ikut karena kuota. Dan di Banyumas kalau nggak salah ada 12 orang. Nah, mudah-mudahan nanti yang betul-betul pembelajaran mendalam tentang pembelajaran mendalam itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang sekarang sedang mengikuti sana selama 5 hari. Baik Bapak Ibu, sebelum ke sana Bapak Ibu, hari ini kan pelatihan tentang penguatan lokal. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita selama tahun 2022 sampai dengan 24-25 kemarin, berarti kan kehadiran saya di Dinas Pendidikan ini, muatan lokal sudah mulai kita tata. Muatan lokal yang dahulu sering kita gunakan itu masih menggunakan kurikulum tahun 99. Ya Mas, kurikulum 99. Padahal kita sudah berganti kurikulum dari 99 ke sini sudah berapa kali? Kurikulum 99, kemudian kurikulum 2004 KBK, kurikulum 2006, kurikulum berapa lagi? Kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah itu masih relevan yang 99 di mana sekarang banyak dinamika ke sini? Masih? Sebagian masih relevan, sebagian sudah ketinggalan. Betul? Oleh karena itu perlu kita revitalisasi, perlu kita rekondisikan supaya di-upgrade ke sini. Oleh karena itu Bapak Ibu, 22 kami adakan bimbing kepada teman-teman sebagian dari panjenengan untuk ikut kegiatan. Hasil bimbingnya kemudian kita perkuat OFGD juga. FGD, kemudian kita adakan workshop, lalu dari hasil workshop itu menjadi sebuah buku yang dengan muatan lokal budaya Banyumas baru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tim yang sudah kita bentuk hasil dari bimbing dan workshop pilihan itu, ini merupakan konsekuensi kita bersama. Dan ini menjadi amanat dari pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu Bapak Husein. Kemudian Pak PJ, Pak siapa ya? Pak Hanum ya, itu ditakoki Pak. Setiap berapa bulan itu sudah sampai di mana? Kami selalu cerita, sudah sampai di sini Pak progresnya. Baik, dikawal terus. Sampai kemudian Pak PJ yang kedua, Pak Imanuddin kalau nggak salah, itu sudah mulai di mana Pak Robi? Insya Allah hari ini sudah penyusunan akhir. Dan ketika Pak Sabiro kemarin itu sudah menanyakan sudah jadi buku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini merupakan amanat dari pemerintah daerah yang tidak semua kabupaten memiliki budaya atau muatan lokal yang seperti kita. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita rawat bareng-bareng tentang muatan lokal itu. Bagaimana caranya? Karena ini merupakan karya dari teman-teman panjenengan, ya ayo bareng-bareng disengkuyung. Ewo dene ono kekurangane, ya wajar lah. Karena saya yakin teman-teman ini juga masih dalam tahap belajar. Bersedia Bapak Ibu? Tenang kurang ya. Tenang oke? Artinya ayo Bapak Ibu lah, kita sengkuyung bareng-bareng. Ya, tadi saya sampaikan jika ada kekurangan, tolong sampaikan kepada kami dengan bijak, dengan bahasa yang baik. Nanti kita upayakan untuk kita melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan sepenuhnya. Saya menyadari buku ini buku baru edisi pertama yang tadi disusun oleh teman-teman jenengan, di mana latar belakang kita itu beda-beda, bukan menyusun buku yang
memiliki ilmu yang khusus tentang percetakan, bukan buku penelaah buku yang mendapatkan ilmu tentang telah buku ya Mas Ibu. Nah, oleh karena itu sebagai upaya kita bersyukur punya teman-teman yang semangat seperti ini. Paling tidak Bapak Ibu, mari kita hargai dulu cerita yang mereka. Dengan cara apa? Gunakan buku itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Sambil panjenengan mempelajari, oh ini ada kekurangannya, silakan melaporkan kepada kami lewat formulir secara tertulis di siapa yang mau menyampaikan sarannya, kemudian sarannya apa, mungkin soal-soal prosedur malah ada solusinya, itu lebih kami sukai banget. Kami hargai. Kalau panjenengan tidak mau disebutkan namanya, cukup kan saja tidak apa-apa. Ya, nanti kami coba untuk tindak lanjuti. Siap Bapak Ibu? Ya, siap untuk menggunakannya? Yo, siap bisa lah. Oke. Insya Allah siap Bapak Ibu ya. Terusnya ya kelas 3 itu dimulai dari kelas berapa? Kelas 3. Lalu kelas 4, 5, dan 6. Ya, karena Bapak Ibu, saya yakinkan di sana masih ada kekurangannya. Saya menyadari itu Bapak Ibu. Karena saya bukan siapa-siapa, artinya penulis teman-teman ini sudah menyadari, maka saya sampaikan bahwa buku itu masih jauh dari sempurna, maka masih membutuhkan masukan dari panjenengan. Nanti Bapak Ibu, ini tentang muatan lokal. Yang kedua Bapak Ibu, titipan dari Pak Kadin dan Pak Sekdim tentang kita Bapak Ibu. Lagu ini tentang kita. Ini bukan yang KLK, bukan ya, ini sudah angkatannya Bumis dan teman-teman Kapolsek. Tentang kita, tentang guru. Mayu Bapak Ibu, bareng-bareng kita sama-sama untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Oke Bapak Ibu ya. Paling tidak Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah hidup di daerah Kabupaten Banyumas. Mengapa demikian? Saya berulang kali sampaikan bahwa di Banyumas kita harus banyak bersyukur. Pertama, tentang kekurangan kepala sekolah yang di Kabupaten Banyumas, alhamdulillah kemarin sudah dilantik. Termasuk di Aji Barat ada berapa kepala Bapak Ibu? Ada 6. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata pemerintah memperhatikan kekurangan kepala sekolah yang ada di kabupaten ini. Mengapa ini saya sampaikan Bapak Ibu dan perlu kita syukuri? Karena tidak setiap kabupaten berani untuk mengambil keputusan yang sangat-sangat riskan. Tidak setiap kabupaten. Nah, maka Bapak Ibu perlu kita syukuri dan kita doakan para pemimpin kita, Pak Bupati, Pak Sekda, dan semua perangkatnya, wagubnya, mereka orang-orang hebat yang berani mengambil keputusan di mana keputusan itu sangat penting dan kalau itu tidak juga menyangkut nasib kita. Betul Bapak Ibu? Kabupaten lain ada yang sudah SK Bapak Ibu, tetapi apakah berani untuk melantiknya? Ternyata banyak yang tidak terlantik, banyak yang karena peraturan yang kita gunakan Permendikbud nomor 7 itu dengan SE sebelumnya ini ada sedikit, menurut kami ada sedikit penurunan. Dan mana yang kita gunakan? Ternyata pada saat krusial, padahal pada dilantik kemarin tanggal berapa Mas? 27 bulan jam berapa? Jam 9. Artinya dari malam sampai jam 9 itu Bapak Ibu, para pemimpin kita sedang berjuang bagaimana supaya menghasilkan keputusan yang terbaik. Jam 9 pagi, ya, atau jam 8 pagi mereka masih ada kabupaten lain enggak dari tapi bupati yang pada saat itu ada di Jakarta Pak, di Jakarta telepon komunikasi dengan mungkin atasan saya ya,
Ini dengan berbagai alasan. Beliau ini termasuk luar biasa ini untuk bernegosiasi dan komunikasi. Alhamdulillah setelah itu dapat restu dari Lenteng itu Pak Sekda terus bersama dengan BKI dan OPD dengan Bismillahirrahmanirrahim terus undangan semuanya datang itu saya. Lalu diundang di nanti jam 13 ya. Nah itu betapa luar biasanya sekarang. Berapa? Ini di yang lain ya Mas ya. Nggak jadi kan? Ada saudara-saudara. Itu tentang kepala sekolah. Kemudian bagi kita lagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu guru kita semuanya, Bapak Ibu, pertanyaan yang sama saya tanyakan dengan tahun lalu. Bapak Ibu masih nyaman dengan 5 hari sekolah atau kembali ke 6 hari? Bagaimana sampai 6 hari? Gimana Bu? 5 apa 6 yang belakang? Oh 5. Temenan ya Pak Bu? Siap dengan konsekuensinya? Siap dengan konsekuensinya? Seru. Berarti dong. Aku dari tahun ini mau jam 9 orang konangan mau lah jam 9 lah. Siap dengan konsekuensinya? Kurang seru? Insya Allah, oke? Laporan ini Bapak Ibu nanti Pak Bu, ya. Ternyata teman-teman di sana sebarang masih meninggalkan 5 hari Pak. Betul Bapak Ibu? Karena apa Bapak Ibu? Sekarang nanti saya ceritakan. Kemarin tahun lalu saya di sini juga ya. Kita yang ini. Karena apa? Sudah beda Bapak Ibu. Kemarin presiden siapa Bupati ini? Siapa? Nah, sekarang mungkinkah itu bisa berganti? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan kemarin Bapak Ibu, DPR-nya sudah menyoroti jenengan sawat. Sebenarnya bahasa Indonesia ini sudah menyoroti jenengan semua. Misalnya begini, padahal hanya satu guru yang kebetulan mungkin dia itu di jam pembelajaran jam 3 itu kan jam-jam tanggung ya? Iya. Kadang-kadang kan Bapak Ibu juga diutus oleh kepala sekolahnya nih, ngoneng bank, ngoneng pasar, toko apa misalnya ATK, betul? Betul. Tetapi nek semua orang senang kabeh. Jadi jamnya ini kalau pada kodo dulu nih, gitu kan? Itu sampai Pak Bu dilaporkan, kita dipanggil, ditanya 5 hari setelah ini saya kasih operasi kan begitu balik lagi mengambil lah guru yang pada metu jam 3 balik terus pada balik padahal baru berapa tadi? 1 murah ya? Gitu. Tetapi yang dilihat mereka itu dianggap bahwa semua guru akan begitu itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti saya minta tolong siapa Bapak Ibu siapa kita amankan bareng-bareng. Kami tolong dibantu kalau memang panjenengan punya komitmen kayak gini, ayo bareng-bareng kita amankan, kita rawat. Saya direwangi karena sedang berjuang untuk bersama-sama memperbutkan. Jadi untuk ini direwangi Bapak Ibu dengan cara apa Bapak Ibu merewangi saya? Dengan cara apa? Bisa, betul. Saya tidak tanya jenengan. Saya tidak tanya jenengan yang menjawab yang enggak. Kami jenengan yang akan lakon. Ya. Istilah ya dia Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau panjenengan laksanakan dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, insya Allah barokah Bapak Ibu. Tak jamin. Insya Allah. Tapi jangan sudah ikhlas. Oke? Diriman Bapak Ibu. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita, karena kita harus syukuri kita ada di Banyumas. Sekali lagi saya ceritakan ini, beberapa kabupaten yang dibanding kami ke kita, ke dinas pendidikan. Karena kemarin perubahan kebijakan pimpinannya Bapak Ibu. Minggu hari saya mengkok aku dari Bupati, mengkok aku kemudian dari Ketua PGRI. Kita 5 hari setelah
tapi ternyata zong. Itu di teman-teman di kawasan lain. Studi banding bolak-balik Bapak Ibu, tetapi hasilnya masih belum sesuai harapan para gurunya. Terakhir kemarin dari kabupaten sebelah yang utara, Malang, Tegal, itu berkomunikasi lagi. Caranya kalau boleh lagi dengan karena teman-teman saya dibantu oleh teman-teman guru kita, mereka berkomitmen untuk selalu disiplin dan itu saya buktikan. Maka Bapak Ibu pandangan satu tiga itu deh. Jadi saya diwali tenang deh. Nanti insya Allah Bapak Ibu kita tenang. Termasuk apa Bapak Ibu mungkin saya tanya yang ada kita mungkin belum sesuai dengan harapan kita. Setidak-tidaknya pemerintah daerah telah memperhatikan kita. Buktinya apa? Kepala sekolahnya mana nih? Di depan ya? Anak apa kok ada senyum-senyum ini? Ya? Ada apa Bapak Ibu? Ada catatan harian. Ada dampaknya, ada kebutuhan itu. Oh, ya apa nih? Alhamdulillah. Bapak Ibu perlu diketahui, ketika mengeluarkan uang 1.000, 2.000 atau sekian ribu, pemerintah kabupaten itu benar-benar sangat berlipat. Termasuk ketika mengeluarkan tadi yang honorer itu Bapak Ibu, yang hampir apa namanya UMR itu ternyata tadi saya sampaikan setiap kebijakan Bupati itu selalu bisa berubah. Tetapi kemarin teman-teman atau saudara-saudara di OPD itu bahkan ketika rapat yang tadi disinggung tentang disiplin guru, kami dari Dinas Pendidikan itu membentengi. Apa kira-kira kalau ditambahkan seperti itu atau honornya itu masih tetap seperti itu, apakah bisa dijamin mereka bisa disiplin? Dinas Pendidikan Pak? Insya Allah bisa. Apa nih tambahin? Saya tahu ditambahin, insya Allah tambah semangat. Atau minimal sama dengan yang kemarin. Misalnya Pak, yang UMR itu berapa sekarang diterima oleh Pak Honor berapa? 190. Saudara-saudara kita yang di kabupaten lain mungkin belum sampai segitu. Kita masih bertahan karena mereka masih memperhitungkan jangan sampai kalau bisa itu mereka akan menambah. Sekarang mereka sedang berjuang untuk menambah. Sayangnya kemarin ada efisiensi. Namun sebetulnya, namun paling tidak mereka bertahan, ajar kasih kurangi. Gitu. Maka Bapak Ibu tolong lagi dibantu dengan cara apa? Doa bareng-bareng supaya pimpinan kita itu sehat walafiat. Allahumma amin. Selalu berpihak kepada kita. Gitu Bapak Ibu ini tentang kedisiplinan. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan terus. Jangan sampai panjenengan ya seperti tadi saya ceritakan kurangan atau apa yang menjadi catatan, menjadi aduan dari masyarakat. Karena sekarang masyarakat itu sangat jeli. Sini aduan. Gitu. Jangan sampai begitu. Ya, saya ingin dari Aji Barat tidak mendengar aduan yang berkenaan dengan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sama KB ada seperti yang lebih kerja, ikhlas kerja cepat kerja tuntas insya Allah selamat dapat berkah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sedikit akan saya sampaikan ke ini. Nah, mari Bapak Ibu, di akhir-akhir ini tahun 2024-2025 ada perubahan pemerintahan dari Presiden Pak Jokowi ke Presiden Pak Prabowo. Apakah ada dampaknya Bapak Ibu? Dengan perubahan pemerintahan itu kebijakannya apakah berubah tetap? Berubah apa yang Bapak Ibu rasakan perubahan itu? Khususnya di bidang pendidikan. Apa Bapak Ibu? Apa Mas? Makan gratis MBG. Ingat Bapak Ibu, ini baru nomor 1 ya, lalu kira-kira bisa menjual sampai 13. Sampai 13. Sikit. Nah, MBG
ini adalah kebijakan strategis yang dikawal oleh Presiden Prabowo. Sebelum MBG itu merupakan pelaksanaan dari programnya beliau yang terhimpun dalam visi misi beliau yang dikenal dengan nama apa visi misi beliau itu? Ayo, sapa sing kemutan. Kalau Pak Jokowi itu dulu visi misinya adalah nawacita. Berarti ada 9 program. Nah kalau Pak Prabowo apa ini? 8. Nah 8 itu bahasa Inggrisnya apa? Astacita. Asta. Bapak Ibu, di antara program Astacita itu satu di antaranya adalah Astacita yang keempat, yang di sana mengatakan bahwa adanya peningkatan SDM. Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Yang saya taruh adalah pendidikan SDM-nya. Kalau berkenaan dengan SDM, berarti siapa yang dalam bidang pendidikan itu? Nah, kemudian Bapak Ibu dari Astacita itu diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan dasar dan menengah. Ya. Nanti ada isu-isu atau program prioritas dari kementerian untuk menerjemahkan dari Astacita yang keempat itu. Nah, sebelum ke sana, ini juga sudah diturunkan bupati kita yang baru juga menerjemahkan Astacita itu dengan programnya Pak Trilas. Trilas berarti apa? Trilas. 13 program. Coba catat Bapak. Nanti cari program yang pertama tentang apa ini? Tentang apa? Ya. Visi beliau atau semboyan beliau adalah Sadewa Pas. Pas itu apa sih? Ya pas nanti. Apa pas itu? Masyarakat Banyumas yang pas. Dan memang pas. P-nya adalah produktif. Nah, apakah itu juga penerjemahan dari SDM yang produktif? Nyambung apa tidak? Nyambung sekali. Maka untuk menerjemahkan itu Pak Prabowo menggunakan P-nya menjadi SDM yang produktif. Produktifnya seperti apa? Bapak Ibu guru bisa bekerja dengan sebaik-baiknya yang produktif, menghasilkan anak didik yang produktif. Nah, ini P-nya. Kemudian A-nya apa? Apa kira? G, betul. Oh, adil. Adil. Berkeadilan, adil. Keadilan apa? Yang ada di gunung, yang ada di kota, semuanya mendapatkan hak yang sama. Sesuai dengan proporsi dan profesinya, proporsi dan profesionalitasnya. Bapak Ibu yang golongan 4, golongan 3 semua sudah ada masing-masing jatahnya. Yang ada di kota, yang ada di desa sudah ada tugas masing-masing. Nah, gitu. Lalu S-nya apa? Apa? Sejahtera semangat? Ya kenal. Sejahtera. Nah, ini juga nanti nyambung dengan SDM-nya. Yang itu nanti apakah yang kita sampaikan itu nyambung juga dengan visinya kementerian? Nanti ada. Ternyata nanti ada. Baik Bapak Ibu, Astacita. Ya. Ini tadi untuk mengapa kok termasuk pembelajaran mendalam itu kita sampaikan. Di samping pembelajaran mendalam juga yang lainnya, ternyata ada perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Betul Bapak Ibu? Kita tidak tahu kemarin seperti apa, sekarang sudah seperti ini. Karena diprediksi sulit. Ya, ini. Berikutnya adalah permasalahan untuk pendidikan, literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, gap ketimpangan pembelajaran, aji barang yang di sini dengan Dharma Kadina berbeda, dengan yang Jingkang, dengan yang Sawangan berbeda.
Banjarsari, Jingkang, Sawangan berbeda. Disingkat apa? Nggak sekali kok. Apa Bu? Iya, sekolah dari siapa? Dari Bapak ini ya. Berbeda Bapak Ibu. Ya, ini selalu berubah dari selalu. Kemudian bonus demografi 35 ini Bapak dan visi misi Indonesia 45. Bonus demografi anak-anak kita yang sekarang sedang menjadi anak-anak SD ini nanti akan menjadi ledakan penduduk yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengelola manage dengan baik, bukannya menjadi bonus tapi nanti menjadi beban. Betul? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sekarang fokuskan tugas kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang kedepannya nanti seperti itu. Itu Bapak Ibu, luar biasa. Berat tantangan guru sekarang itu. Berat apa berat? Tidak hanya berat ya, berat banget. Ya kemarin, tapi mulia Bapak Ibu. Insya Allah ya, kita dengan niat yang teguh, tidak ada jalan terlalu jauh untuk ditempuh. Boleh Bu? Masih kaitan oleh saya katakan apa? Dengan niat yang teguh, tiada jalan terlalu jauh untuk kita tempuh. Ya, itu Bapak Ibu. Istilah saja. Apa yang bisa kita berikan sekarang? Umur orang gawat ini. Ujuk-ujuk aku semene. Ujuk-ujuk kemarin dia semua sekarang sudah ada teman guru. Cepat sekali Bapak Ibu. Perubahan yang sulit diprediksi tadi. Makanya Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita ketika mengajar dikenang aku di situ pulang pakai aja, maaf. Itu mes apa namanya ya, mau praktek. Iya, gara-gara Pak Guru kayak aku jadi tulisan terus. Itu jangan salah. Maka berikan konsep yang benar. Oke, ini Bapak Ibu. Ini tentang asal-cita tadi Bapak Ibu, bahwa sekarang ini kita masih diinginkan bahwa pendidikan yang bermutu itu menjadi hak setiap warga, menjadi hak semua orang, semua warga kita untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Yang bermutunya itu berangkat dari siapa? Tentu dari Bapak Ibu guru yang bermutu. Tak sampai yang mirip Pak, yang sudah bermutu. Bermutu siapa Pak? Iya, itu jelaskan sendiri loh. Bermuka tua jare. Bumes yuk, misalnya mampu yang jadi bermutu, berkualitas misalkan, berkualitas. Ya, ini tadi. Nah, isu-isu tadi Bapak Ibu atau program prioritas dari kementerian itu ada kurang lebih saya sebut tadi kurang lebih ada 13. Ya, ini untuk keset. Nah, coba Bapak Ibu dari 13 tadi panjenengan sudah menyebutkan antara lain adalah tadi makan bergizi gratis. Baru satu ya. Yang kedua kira-kira apa Bapak Ibu? Ayo, program yang isu itu sekarang itu dari yang saya tahu kayak ini dulu apa? Sekolah rakyat. Ya, boleh. Sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Ada sekolah unggulan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Boleh? Enggak. Dan itu sekolah. Apa juga? Ibu, Amino. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya di sekolah. Nah, apakah Bapak Ibu sendiri sudah melaksanakannya? Alhamdulillah Inggris. Paling tidak Bapak Ibu kita awali dari kita sendiri. Bangun pagi, naik ibu biasanya kasih nih karena sedang masak ya atau unggah-unggah. Bapaknya juga akan begitu rewangi. Ya, yang pakai kompornya tenang, mengkosing. Nah, silakan Bapak Ibu dari apa saja itu kebiasaan hebat itu? Bangun pagi, kemudian beribadah,
Alhamdulillah dulu ya. Kalau kita sebagai muslim besok-besok baru bangun pagi terus sholat subuh. Mungkin juga ditambah dengan doa wirid dan sebagainya. Mungkin juga baca Al-Quran. Kalau Bapak Ibu dibiasakan, walaupun mungkin satu hari itu atau setiap pagi bangun subuh itu hanya seayat atau satu lembar atau beberapa lembar, tapi kalau itu diajibkan, diistiqomahkan, manfaatnya luar biasa. Percaya bukan? Gitu ya. Benar Bapak Ibu. Orang itu sithik ini dikerjakan dengan rutin, maka menjadi kebiasaan itu kita bangun. Nanti kebiasaan ini akan menjadi budaya. Budaya ini akan menjadi kepribadian. Kepribadian itu nanti akan menjadi karakter. Jadi dibiasakan dulu. Biasakan. Nanti akan menjadi kebiasaan. Dibiasakan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang menjadi akan menjadi kepribadian ya. Kemudian menjadi karakter. Itu. Jadi kita akan lihat, oh ya pantas saya kalau kayak biasa sholat orang dasar, karena dia bisa melihat penyembangan seperti itu. Nah, itu juga kebiasaan tadi. Satu, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang berolahraga tidak usah bergerak. Ya, bangun apa tadi? Bangun setelah dari subuh misalnya di musola atau apa dalam piramid 3 kali ya olahraga. Ya, kemudian mungkin ya sekitar akan goyang-goyangkan atau kakinya untuk jalan-jalan yang penting keringet gitu lah. Itu juga dibiasakan pada anak-anak kita gitu. Olahraga, berikutnya apa Bapak Ibu? Makan bergizi. Kalau gratis Pak. Makan bergizi seimbang. Makan bergizi yang seimbang. Bapak Ibu, MBG di Ajibarang sudah berjalan atau belum? Belum. Sama tadi jadi bos MBG. Ini di mana Pak? Mudah-mudahan dalam waktu dekat Ajibarang dapat terdampak. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa MBG ini merupakan program strategis dari Pak Prabowo. Dan beliau sangat konsen Bapak Ibu, karena apa? Beliau bermimpi anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang kuat, sehat, cerdas, berkarakter. Apa tadi Bu? Kuat, sehat, cerdas, berkarakter. Kuat dan sehat itu salah satunya dibangun dari apa? Makan bergizi. Benar? Kalau nanti makannya bergizi, insya Allah dia jadi anak yang kuat, sehat. Apakah berpengaruh terhadap ketegasan? Ya. Ya. Apa dengan kesehatan sebagainya bisa membentuk karakter? Bisa. Luar biasa kan? Itu yang beliau. Ternyata Bapak Ibu yang menceritakan itu adalah para jenderalnya. Beliau itu benar-benar orang yang ikhlas. Sudah berapa MPT atau berapa SPPT yang beliau bangun? Gratis lagi Pak. Dibangunkan untuk anak-anak, kita tidak pernah tahu karena tidak ada berita yang mengekspos beliau. Betul? Betul Pak, luar biasa beliau. Satu SPPT itu kalau yang standarnya beliau itu 2M. Nah sementara beliau itu bisa bangun 100. Tapi tidak ada berita kan? Karena beliau menginginkan jangan di kita bergerak dalam senyap tentara gitu ya, jiwa prajurit yang penting dia ikhlas aja di kembali benar sangat buat bukan tetap memotivasi memantau kita. Oke Bapak Ibu ya, dari beliau luar biasa. Termasuk untuk apa? Menjadikan anak-anak seperti tadi ya, itu dari anak yang saya katakan sebelumnya itu. Makan bergizi. Berikutnya apa Bapak Ibu? Untuk kebiasaan yang berikutnya, rajin belajar, gemar belajar. Yang gemar belajar itu apakah siswanya saja? Bapak Ibu guru gemar belajar? Kementerian kita Bapak Ibu nyambung dengan itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang apa? Hari belajar guru. Adalah? Nah itu dalam rangka mengawal itu.
kita sebagai guru juga diajak untuk selalu belajar dan belajar. Caranya bagaimana? Hari ini Bapak Ibu berkumpul dalam satu ruangan untuk kumpul. KMKS, kelas tinggi, kelas rendah berkumpul bersama untuk belajar bersama-sama tentang isu-isu strategis. Maka Bapak Ibu dalam tes itu dikatakan bahwa setidaknya dalam satu minggunya guru diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama. Maka nanti Bapak Ibu komunitas belajar yang ada KKG, K3S silakan dioptimalkan. Siap? Buat jadwal yang genah karena isu yang berapa tadi? Ada 13 ini bisa pada dengan satu hari mau saya isi sidet kayak 13 program itu misalnya di setiap kali pertemuan masuk program gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi silakan nanti masih banyak apalagi oleh-oleh dari tentang PM saja nanti akan berapa hari, ya kan? Itu silakan. Oke, ini. Nah, makan bergizi gratis tadi Bapak Ibu. Kemudian rajin belajar. Berikutnya apa namanya? Bermasyarakat. Lalu tidur lebih cepat. Anak-anak kita Bapak Ibu coba itu diberikan. Karena nampaknya akhir-akhir ini anak-anak lebih nyaman dengan gadgetnya, sehingga mereka sulit untuk diajak tidur cepat. Sinaunya buka kapan, tapi buka ini kira-kira jam. Bahkan sampai ke jam 12 dari bocah saya membeli lampunya mati lampunya memang, tapi ternyata di jero saya dolanan. Betul? Maka Bapak Ibu, ayo kita ajak. Mungkin kalau anak-anak SD masih bisa Bapak Ibu kita ajak, tapi coba bayangkan kalau anak-anak SMP, anak SMA, sulit tuh. Apalagi anak yang tanggung, gitu? Kelas 5-6 itu semuanya ngel. Apalagi kelas 1, 2, 3 SMP, terus berat dong. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita berikan pemahaman yang benar, insya Allah tadi tidak ada jalan untuk masyarakat. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, MBG sudah. Kemudian apa lagi isu yang muncul selain MBG dan apa tadi? Pak, 7 kebiasaan anak hebat, apa lagi? Terus kedua, saya 13 jadi baru 2 loh. Apa lagi Bapak Ibu? Apa Mas? PKA. PKA apa itu? Tes kompetensi akademik. Bapak Ibu sudah mendengar itu? Dari mana? Sosmed. Oh, sosmed. Tadi. Bapak Ibu, pemerintah dalam hal ini itu sudah diumumkan oleh Pak Mukti ketika beliau menjadi menteri. Tetapi baru penyampaian salisan. Dan sekarang sudah diwujudkan dalam bentuk Permendikbud nomor berapa? Apa sama sih Mas? Oh wes, sudah, ya, sudah ada. Nomor berapa? Coba cek, cek ubah. Yang belakang nomor berapa Mas? Permendikbudnya? Ayo silahkan gue yang cek sedikit. TKA. Nanti malah ketemunya TKA untuk yang pegawai negeri sipil. Enggak kan TKA itu, tes kompetensi ada ya. Untuk CPNS itu nanti itu kayak gini. Nomor berapa Bu? Terima kasih, nomor 9 tahun 2025. Tepuk tangan untuk Bu Sita. Bu Sita nih. Oh, ya bisa tingsut aku gagal. Oke, nomor berapa Bapak Ibu? 9 tentang apa? TKA. Kalau nomor 8 tentang apa? Bos. Nomor 7 tentang apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah itu. Makanya yang kemarin diangkat di depan itu Mas, tanggal itu kalau nggak salah bulan ini, tapi kita masih menggunakan atau yang kemarin tabrakan. Tapi luar biasanya pemerintah kita dicermati betul-betul. Mungkin kalau ini dan sebagainya. Itu makanya terjadi polemik yang luar biasa, tapi menghasilkan keputusan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu kita sebut. Dah TKA, berikutnya apa lagi? Kurang menit. Apa Bu? Apa? Literasi numerasi masih
maka adanya AN dikuatkan. Peningkatan atau penguatan tentang literasi dan numerasi. Yes, nomor berapa mas? Apa ya? Nah, yes, apa? Berikutnya apa lagi? Coding dan AI, coding dan KA. Apa itu Bapak Ibu? Kecerdasan artifisial. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? ChatGPT, Canva, Copilot, Gamma, lagi Gemini, Chat AI, AI, PPT AI, Generate apa itu? Pokoknya akeh banget. Itu adalah bentuk-bentuk dari kecerdasan artifisial. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam pembelajaran boleh menggunakan itu, tapi pesan saya gunakan secara bijak. Jangan sampai kita menggunakan itu malah kita yang tersetir oleh KI itu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya, karena ini seperti peso. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka bermanfaat bagi kita. Tetapi kalau kita tidak atau kita lengah, maka kita yang ter. Oke Bapak Ibu ya. Nah, silakan. Coding dan AI kayaknya besok pada pembahasan berikutnya akan dibahas oleh Mas Iko atau Bu Miss atau itu. Coding dan AI bersama kita Mas. Limo ya. Yang keenam, pembelajaran mendalam. Wajib boleh sama yang ya kalau masuk ya. Pembelajaran mendalam. Nah, PR atau deep learning. Nah, deep learning itu apa? Mempunyai ini wes aja kalau nyong. Ya, nanti biar nanti kalau saya nanti habis ya kan. Masih bubar sini sudah saya. Ya, nanti ada. Ini adalah tentang PR itu sendiri. Nanti saya tinggalkan ini bekasnya ya. Nanti silakan untuk dibaca. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan tadi itu tidak ada di materi ini. Ya, nah, insya Allah mudah. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu selain istilah ya? Nah, nomor 7 apa lagi? Ini besok Bapak Ibu menjelang apa ini? Apa? SPMB. Nah dulu PPDB. Apa ada bedanya dengan SPMB? Ada sedikit domisili ya. Kemudian afirmasinya juga berubah. Nah, gitu. SPMB. Apa lagi? Sudah 7 ya. Penguatan karakter melalui apa? Nah, penguatan karakter melalui kegiatan atau penguatan bagi guru-guru BK. Bapak Ibu, nanti guru-guru BK juga akan dilatih, akan diberikan penguatan, diberikan bimtek. Karena apa? Pentingnya atau mengawal anak-anak kita mencari atau mencari jati diri kita. Kadang-kadang anak-anak itu mau kemana? Itu kan apalagi untuk SD. Bapak Ibu guru, apakah pernah mendapatkan keilmuan tentang kebekaan? Jujur baiknya, ya apa enggak? Sudah apa belum? Nah, belum. Bagaimana mau mengatasi anak-anak kita belum diberi BK? Ya, padahal permasalahan atau dinamika yang ada di kelas itu sangat kompleks. Benar apa betul? Benar betul. Itu Bapak Ibu. Ya, maka nanti ada penguatan karakter melalui peningkatan kita sebagai BK. Terima kasih. Nomor 8. 9. Pengembangan talenta dan prestasi. Maka Bapak Ibu, ada O2SN, ada OSN, ada MAPSI, ada Kadikap, ya kan? Kabupaten lain apa? Belum tentu Kadikap ada. Kita aja. Ya, ini. Terima kasih. Pengembangan talenta dan prestasi. Berikutnya apa lagi? Yuk, kerja terus ya. Untuk jenengan kan belum dipikirkan, sejak tadi belum dipikir. Nah, peningkatan kompetensi, kualifikasi dan apa tadi kesejahteraan guru. Poin terakhir apa tadi Bapak Ibu? Kesejahteraan guru.
kayaknya kamu kesana apa terus nanya iya kan. Nah Bapak Ibu, kesejahteraan itu relatif. Diberikan berapapun insya Allah kita kurang, tidak benar. Tapi yang wajib kita lakukan adalah syukur kita. Syukur kita. Tadi sudah saya ceritakan di depan. Guru-guru kita yang ada di sini, insya Allah pemerintah memperhatikan betul. Saya tanya sekarang, untuk yang kemarin-kemarin sudah pada cair media, sabun yang periode kemarin sudah. Apakah ada yang belum ada? Kabupaten lain Bapak Ibu, ketika akan lebaran itu masih bayaran Bu. Kita kemarin ketika akan lebaran undung. Aku ngerti ya. Kamu gaji 13 14 ya, 14 TPG terima 123. Terus apa makan amsil? Alhamdulillah. Itu berkat siapa? Berkat jenengan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh sehingga pemerintah atau kita yang ada di dinas pendidikan segera jangan sampai satu guru pun terlewatkan. Bapak Ibu, ya, makanya Bapak Ibu kita gunakan teman-teman. Oke Bapak Ibu, itu peningkatan kualifikasi hari ini atau kompetensi hari ini panjenengan dihadirkan dalam rangka itu. Ya, sudah yang berapa? Nah, itu Pak yang sebelum Sendi. Nah, pembangunan kebahasaan dan kesastraan melalui apa Bapak Ibu? Adanya kegiatan lomba-lomba atau festival FTBI, betul? FTBI siapa? Kemudian apa lagi yang bersinggungan dengan sastra? FLS3N. Ketika sebelum itu apakah ada S3-nya? S3 berapa? Tambah 1 sastra. Maka ini adalah merupakan salah satu bentuk dari penguatan atau yang disampaikan atau prioritas yang disampaikan oleh kementerian. Ada lagi Bapak Ibu? Yang mana yang belum? Yang mana? Nah itu. Ya. Wajib belajar 13 tahun dan pengelola keselamatan pendidikan. Yang selama ini Bapak Ibu dengar berapa tahun? 12. Sekarang ternyata sampai 13. 13 tahun itu bagaimana rinciannya? 1 tahun di PAUD, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMP. 13 tahun. Nah, yang sekarang Bapak Ibu di SDMD sekarang apakah ada ketentuan misalnya harus menyertakan ijazah TK begitu? Orangnya Mas? Tidak. Karena anggap itu sudah melakukan 1 tahun belajar di itu Bapak Ibu, 13 isu, 14 bahkan tadi dengan MBG dan apa mulia yang di luar itu ya. Ini karena orang cukup dari 40 semua. Nah itu yang 16 ya, 12 ya. Itu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita kawal bersama-sama. Paling tidak kita juga dengan pemerintah daerah sudah bersepakat. STMB terus dikawal. Kemudian yang berikutnya ada pembelajaran mendalam, itu kan pelatihan guru sekarang sedang berlangsung. Yang termasuk yang sekarang Bapak Ibu hari ini itu termasuk yang poin 1. Lalu revitalisasi komunitas belajar KKGM GMP sekarang, ya kan? Dan sinergi dengan mitra pembangunan. Yang dimaksud mitra pembangunan siapa? Kalau di sini ada Semen Bima, ya, itulah yang namanya mitra pembangunan. Satu lagi Bapak Ibu dari isu tadi yang belum saya sebutkan dan tidak masuk di sana. Dan hari ini tanggal 11-12 ini kita sedang dikunjungi oleh kementerian. Tentang apa? Tentang revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Apa Bapak Ibu? Revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Itu juga merupakan isu utama atau program strategis dari beliau. Bahkan ini diluncurkan kemarin pada tanggal 2 Mei oleh Pak Prabowo.
yang sedianya peluncurannya itu di Banyumas, tetapi di Banyumas itu dicek oleh kemudian orang after dan before-nya. After before itu maksudnya apa? Ya, sebelum dan setelah. Padahal sebelum ini ini kan tujuannya sekolah sebodol-bodol real-real. Ternyata di Banyumas itu dianggap bisa cukup apik, dianggap. Artinya masih banyak yang lebih payah dan parah dari yang ada di Banyumas, sehingga kesini itu nggak jadi. Bergeserlah ke Purbalingga, ya, Purbalingga sudah tidak jadi, yang ke Kabupaten Bogor. Di Bogor Masya Allah semuanya pada air. Bahkan Bapak Ibu dari kementerian itu ketika mereka Pak saya itu sebetulnya melalui Pak Prabowo saja di situ. Nah kenapa? Ya, tapi kalau di Banyumas ya itu Bapak Ibu. Jadi beliau itu sampai malu gini ya. Nah kenapa Pak? Saya yakin di Banyumas itu anggaran dan sebagainya sampai ke sekelas itu. Begitu mereka. Ya, alhamdulillah Bapak. Dan kira benar Bapak. Bahkan yang tadi revitalisasi sekolah itu, Banyumas merupakan salah satu dari 20 sekolah terpilih dari 512 kabupaten kota di Indonesia. Berapa Bu? 21 dari 20 yang dikatakan itu. Kita sebagai percontohan. Di mana SD juga prototipe. Kemudian untuk digitalisasi sekolahnya kita itu termasuk dari 1 dari 40 sekolah di antara ratusan sekolah yang menerima, ratusan ribu sekolah yang menerima. Jadi alhamdulillah dari masyarakat. Karena apa? Karena komitmen dari pemerintah kita itu selalu menyukseskan program-program dari pemerintah. Ini Bapak Ibu. Tadi TKA sudah. Nah, Bapak Ibu yang memprihatinkan kita antara ada seperti ini. Kenyataan yang ada yang tidak bisa kita hindari. Di hasil kualitas hasil belajar kita masih menjadi tantangan utama kita dalam pendidikan kita. Apa? 75% anak kita itu untuk yang 15 tahun dia bisa memiliki kemampuan membaca di bawah standar. Itu berarti anak yang SMP. Jadi gimana nih Bapak? Ya, mari Bapak Ibu kita tingkatkan kita literasi. Kemudian untuk numerasinya adalah 82%. Wis kurang main gitu ya. Berarti saya main kita hanya 18%. Nah, kemudian kualitas hasil belajar literasi dan numerasi untuk SD Bapak Ibu dari tahun 22 sampai dengan 25 Bapak Ibu cenderung meningkat, alhamdulillah. Insya Allah ini juga ditopang oleh Aji Barang karena ini adalah rapot belajar rapot pendidikan tahun 2025 yang saya rangkum. Ya, tepuk tangan untuk Banyumas untuk Banyumas. Karena ada peningkatan itu, terima kasih Bapak Ibu walaupun masih 79, tapi saya sudah berterima kasih ke jenengan dari 68 2009 itu tidak ringan. Kita masih punya PR. Ya, mudah-mudahan tahun ini nanti AE-nya bisa lebih meningkat. Amin. Ya, sehingga nanti kita bisa cerita. Kemudian untuk kualitas pembelajaran Bapak Ibu kita masih mulai ini. Saya sangat prihatin. SD itu masih 64,75% kualitas pembelajarannya. Artinya Bapak Ibu kita itu saya dan dikau guru-guru kita yang masih perlu peningkatan, maka tadi ada hari belajar itu. Oke Bapak Ibu, karena ini dampaknya tadi ke siswa tadi. Kalau kualitas kita saja seperti itu, bagaimana dengan siswanya? Maka mari Bapak Ibu bersama-sama. Kita tadi sudah sampaikan di atas 5 hari sekolah kita optimalkan Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Ya, kita kalau dibandingkan dengan 6 hari sekolah sebetulnya kita bisa. Tetapi Bapak Ibu kalau kapan sudah memilih yang 5 hari nanti Bapak Ibu kita optimalkan supaya ini nanti bisa terkejar tidak hanya 64, tapi kalau bisa ditingkatkan menjadi 80 atau berapa. Karena apa? 64 itu tatarannya masih pratama, kemudian mula, pratama, madya, nanti utama. Bukan tingkatannya masih jauh nih.
Ya, mudah-mudahan dari sekarang nanti bisa meningkatkan itu. Berikutnya Bapak Ibu untuk lingkungan sekolah Bapak Ibu. Keamanan, inklusivitas, kemudian kebinekaan kita yang inklusivitas itu masih rendah. Baru 59,88% di 2025 ini, walaupun ada peningkatan dari tahun 2003, 2023, tapi inklusivitas kita masih belum peningkatan. Berikutnya Bapak Ibu tentang ini, berpikir tingkat tinggi atau HOPS-nya. Kita masih jauh sekali Bapak Ibu. 99% murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3. Berarti tinggal 1%. Itu Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita tingkatkan terus belajar kita yang 1% bisa menjawab soal level 4 sampai 6. Ingat Bapak Ibu, dalam taksonomi Bloom yang terbaru ada 6. 1, 2, 3 itu diantaranya adalah masih pemahaman dan pemahaman. 4 itu sudah mulai aplikasi. Yang ke-5 dan 6 sudah mulai evaluasi. Artinya berpikir kita itu baru pastikan pemahaman. Ya, mari kita tingkatkan bersama-sama supaya itu terbalik kalau bisa. Ya setidaknya itu yang 1% yang naik lah, atau ngasih 1%. Begitu deh Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, ayo bareng-bareng Brian bangun Mas ya. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu mengapa ini nanti Bapak Ibu saya suruh untuk belajar membaca sendiri ini materi. Oke Bapak Ibu ya, itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang selama ini terus bekerja keras belajar bersama anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita bangun sinergitas. Jangan sampai Bapak Ibu dalam satu sekolah panjenengan ya satu sendiri. Ojo ngasih ono gap, ojo ngasih ono sekolah di antara satu kantor. Nanti melebar dalam satu kecamatan, orang usah pada gap-gapan. Ya, itu. Ayo bareng-bareng saling belajar dan belajar. Tidak usah gengsi, tidak usah apa, ayo belajar bareng. Yang tidak tahu silakan bertanya kalian. Gunakan semaksimal mungkin komunitas belajar yang ada untuk peningkatan diri kita. Siap Bapak Ibu? Tenang ya? Insya Allah ya? Baik Bapak Ibu. Ya saya nanti. Tepuk 1. Nah, dengarkan apa yang saya katakan. Nggak salah. Tepuk 2. Oke, bisa. Tepuk 3. Tepuk 1, 2. Nah. Apa kalau boleh salah nih? Nah, itu dia. Sudah satu lagi. Tepuk paham ya, bisa. Tepuk 1, 2. Laksanakan apa yang saya katakan, gitu ya. Coba Bapak Ibu pegang hidung. Orang itu, oh iya, kali satu begini. Baik, kalau kau suka hati tepuk tangan, cukup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya mendengarkan komitmen panjenengan semuanya untuk yang tadi saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada beliau Bapak pimpinan kami. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Oh ya Bapak Ibu, ada salam dari Pak Kabid yang baru, namanya Pak Karyono. Ya, nah, nanti kalau beliau berkunjung ke sekarang ya tolong untuk disapa dan diterima dengan baik. Saya sampaikan ke beliau karena beliau sebenarnya juga bisa berkenalan itu bareng-bareng, tetapi tadi ada mengawal yang tadi kementerian, kami juga tugasnya. Kami yang ke sini, kemudian Pak Kadin yang ke sama Pak Lukun yang ke Semarang, kemudian Pak Sekdim ke Sumatera di Walu, lalu Pak Jody mengawal yang Sarpas yang peningkatan apa tadi? Sarpas tentang regionalisasi. Entek Bapak Ibu. Bapak yang di itu tentang perbosan, keuangan, beliau sudah Zoom. Nggak ada yang OSN, ya kan? Benar ada kan?
habis makanan luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, ketabahan, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Allahumma kurang lebihnya maaf. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan tentang ijazah, nggak usah tanya ya, karena kemarin sudah cukup. Saya pesan untuk dapoliknya dicek lagi, karena itu ada yang menyangkut nasib jenengan, gitu. Karena sekarang sudah ada EKIM, kemudian ada tentang sekolah yang tadi mendapatkan revitalisasi, itu juga ternyata dari Dapodik. Maka Bapak Ibu tidak usah khawatir sekolah yang ini kok kamu akreditasi turun, nggak usah mau. Ya, karena dengan revitalisasi itu justru kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi supaya meningkat lagi akreditasi. Justru kalau kita berdapat A terus itu nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, gitu. Tapi insya Allah kalau panjenengan atau semuanya kita mengisi dengan apa adanya, mudah-mudahan kita akan menerima itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.